Siang, selamat sore. Saya Ahmad Rizali. Saya adalah Kepala Bidang atau Wakil Ketua Umum di NU Circle Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Jika kita bicara pendidikan di Indonesia, kita bisa membagi antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dan di titik ini saya ingin bicara khusus kepada pendidikan formal yang merupakan mayoritas pendidikan di Indonesia. Dan saya akan bicara khusus kepada pendidikan di jenjang SD dan madrasah ibtidaiyah. Jika kita ingin jujur, pendidikan di jenjang itu sangat rendah mutunya. Dan itu terbukti dengan beberapa hasil uji dari program for International Student Assessment atau PISA dan juga program dari Indonesia Aksi Assessment Kompetensi Siswa Indonesia dan Indonesia National Assessment Program yang mereka mengukur 3 dari kompetensi dasar di jenjang itu, yaitu matematik, membaca, dan sains. Untuk matematik itu hampir 78% mereka menduduki peringkat yang sangat buruk, baik dari PISA ataupun INAP yang Balitbang ataupun juga studi-studi lain. Bahkan World Bank sudah mengatakan pada tahun 2018 Indonesia ini mereka sebut functionally illiterate untuk matematik dan membaca, dan itu tidak siap untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Bahkan World Bank mengatakan untuk revolusi industri 2.0 pun itu Indonesia tidak siap. Oleh sebab itu kami NU Circle itu menyikapinya dengan melakukan yang pertama, melihat dan membuat sebuah studi kecil-kecilan. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata kesimpulannya adalah memang pembelajaran di kelas di jenjang SD, madrasah ibtidaiyah itu tidak mengajak murid-muridnya untuk masuk kepada kompetensi yang diharapkan itu. Sehingga kami sampai pada kesimpulan NU Circle harus melakukan sebuah pelatihan pendampingan kepada guru-guru untuk memberikan pembelajaran matematik yang bernalar, kontekstual, sederhana, dan mendasar. Dan harus disampaikan semua materi pembelajaran matematik itu, yaitu bilangan, geometri, pengukuran, data, dengan cara yang mengikuti kaidah perkembangan kognitif dari murid-murid tersebut. Dan itu juga harus kita lakukan dengan cara kami sebut itu konkret, piktoral, dan abstrak, CPA. Dengan cara itu kami membuat sebuah pelatihan selama 6 materi kali 6 jam, 36 jam. Sehingga kami sudah melakukan beberapa pelatihan di nyaris seluruh Indonesia. Kami mulai dari Batam, Pontianak, Maros, lalu Konawe, Waingapu, Tual dan Bima, dan beberapa di Pulau Jawa, terutama di pulau-pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta Banten. Dan terakhir, karena kami sudah memiliki beberapa trainer, kami juga memiliki modul, kami memiliki program-program, kami mengajak kepada pemuda Katolik Indonesia, pemuda Katolik Indonesia untuk ikut bergabung dalam gerakan ini. Karena gerakan ini kami sebut sebagai Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Kenapa buta? Karena 78% tadi pada titik yang sangat rendah. Kami menganggap itu buta. Sehingga jika semua anasir bangsa ini, terutama kepada pemudanya, jika ingin terlibat, mari kita bergandengan tangan untuk memberikan atau berbagi dan menemani guru-guru yang selama pendidikan itu tidak pernah mendapatkan pembelajaran itu. Dan ketika mengajar mereka juga tidak pernah mendapatkan pelatihan itu. Mari kita berlatih bersama, mudah-mudahan mereka bisa menguasai kompetensi itu dan berbagi kepada guru lain dan berbagi kepada muridnya. Saya yakin jika kita lakukan dalam sebuah gerakan, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun lagi Indonesia akan menjadi semakin baik. Dan cita-cita konstitusi itu akan bisa kita raih. Bahkan cita-cita jangka pendek Indonesia merdeka selama 100 tahun, tahun 2045
45 juga bisa kita raih, dan kita juga bisa memanfaatkan bonus demografi. Kami berharap Genas Tastaka kepada pemuda Katolik di Indonesia, terutama dimulai dari pemuda Katolik Jawa Barat, itu bisa menjadi inspirator untuk kawan-kawan lain. Tapi kita bisa memulai tidak harus yang besar dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal yang kecil seperti berbagi kepada rekan-rekan guru tentang pembelajaran matematik ini. Jika itu dilaksanakan menasional, itu saya yakin dampaknya akan semakin besar. Demikian, terima kasih, selamat sore.